Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 93, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-pura Culun. Semua orang dari keluarga Wijaya datang ke lokasi konstruksi, dan wanita tua itu sangat lega. Area luas yang sedang dikembangkan ini kemungkinan akan menggantikan area perkotaan utama Bandung di masa depan. Karena batu loncatan ini, keluarga Wijaya juga akan menjadi keluarga lini pertama di Bandung. Ini adalah impian wanita tua itu. Saya pikir saya tidak akan pernah melihat keluarga Wijaya masuk ke dalam keluarga tingkat pertama di Bandung dalam hidup saya, tetapi saya tidak berharap Tuhan berbelas kasih dan memberi saya kesempatan ini. Ini adalah pertama kalinya wanita tua itu datang barat kota untuk diperiksa, dan dia merasa sedikit bersemangat. Jangan khawatir, di bawah kepemimpinan saya, keluarga Wijaya pasti akan dapat menandingi keluarga. Mungkin bukan tidak mungkin untuk melampaui keluarga Nicholas, kata Andika sambil tersenyum. Wanita tua itu menganggukkan kepalanya dan berkata dengan kagum, "Ya, kamu memiliki ambisi seperti itu, dan aku bisa memejamkan mata di masa depan. Nenek, aku akan menelepon Kauri untuk melihat apakah dia ada di sini." Andika selesai, tidak sabar untuk mengeluarkan telepon. "Nenek, sangat mungkin dia datang ke sini dengan sengaja untuk berbohong. Kamu harus tetap membuka mata," Sofia mengingatkan wanita tua itu. Wanita tua itu tampak acuh tak acuh dan berkata, "Dia berani." Sofia tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Penglihatan nenek pasti tidak akan tertipu olehnya." Setelah Andika menutup telepon, Kauri tiba di kerumunan. Tidak lama kemudian, di depannya ada Imam. Selain itu, kulit Kauri jelas agak menjadi lebih gelap. Ini setelah paparan sinar matahari. Bagaimana bisa menjadi gelap? "Nenek, mengapa kamu datang sendiri? Cuacanya sangat panas, cepat kembali dan istirahat." Kauri berjalan ke wanita tua itu dan berkata. Andika dan Sofia saling memandang, apakah dia benar-benar ada di lokasi konstruksi akhir-akhir ini? "Kauri, kamu sangat cepat. Itu lebih awal dari kita, jadi sepertinya sudah diatur," kata Andika dengan sangat dingin. "Nyonya tua, visi bos kita sangat bagus. Saya tidak mengerti mengapa dia harus bekerja sama dengan Kauri sebelumnya, tetapi minggu ini saya mengetahuinya. Sangat sulit untuk menemukan orang yang bertanggung jawab yang bisa begitu teliti dan bertanggung jawab," kata Imam sambil tersenyum. Dengan senyum di wajahnya, wanita tua itu berkata, "Bos Imam, visi bos Anda memang bagus, jika tidak mungkin memiliki bawahan yang bertanggung jawab seperti Anda." Imam melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, "Saya hanya datang di sini sesekali. Lihat saja, bagaimana bisa dibandingkan dengan Kauri. Minggu ini, dia telah menempel di garis depan lokasi konstruksi setiap hari. Anda tahu, seluruh tubuh Noah sangat kecoklatan." Kata-kata Imam adalah untuk membantu Kauri. Itu membuktikan bahwa ini membuat wajah Andika dan Sofia sangat jelek. "Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa kalian berdua datang ke lokasi konstruksi beberapa waktu lalu. Kamu pergi dalam waktu kurang dari 10 menit, Andika. Kamu bukan pemimpin proyek, ini adalah keberuntungan perusahaan keluarga Wijaya." Imam melanjutkan sambil tersenyum. Andika diremehkan. Meskipun dia membencinya, dia tidak berani menunjukkan sikapnya kepada Imam, dan hanya bisa menatap Kauri dengan kejam. Wanita tua itu ada di sini untuk menyusahkan Kauri, dan dia tidak menyangka Imam ada di sana, dan dia juga berbicara kepada Kauri seperti ini. "Bos Imam, jika Anda memiliki tugas untuk diberikan kepada Andika, Anda dapat berbicara kapan saja." Wanita tua itu berkata bahwa dia masih ingin Andika bergabung dengan proyek tersebut. Bagaimanapun,
Dia akan menjadi ketua keluarga Wijaya di masa depan, dan dia akan dapat bernegosiasi dengan LKK Teknoscience. Hubungan yang baik juga akan sangat membantu perkembangan keluarga Wijaya di masa depan. Tidak perlu. Imam menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, dan berkata, beraninya aku memberinya tugas untuk pria muda yang begitu lembut, jika dia tidak melakukannya dengan baik, bukankah dia harus melibatkanku? Saudara Imam, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk apa yang Anda jelaskan, kata Andika cepat. Imam tidak memberikan wajah apapun, dan berkata dengan dingin, semua orang di keluarga Wijaya, bos hanya mempercayai Kauri, ini yang dimaksud bosku. Kalian semua, jangan campur aduk, jangan sampai kesempatan ini hilang dan kalian menyesalinya nanti. Kalimat ini adalah panggilan bangun untuk semua orang di keluarga Wijaya, terutama gagasan wanita tua itu untuk membiarkan Andika memasuki proyek ini, yang telah akan membuat hancur lagi. Kauri, karena bos LKK Teknoscience sangat menghargaimu, kamu tidak bisa mengecewakannya, kata wanita tua itu. Kauri mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, nenek, saya akan melakukan yang terbaik, tetapi masih ada banyak hal di perusahaan yang harus saya tangani, dan saya mungkin tidak dapat pergi ke sana, situs konstruksi, atau nenek bantu saya memilih seseorang, bantu saya situs konstruksi sedang menonton. Hanya menatap, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, apalagi hak. Wanita tua itu melirik Sofia. Andika tidak bisa melakukan ini. Ketika dia tiba di lokasi konstruksi, perusahaan akan didominasi oleh Kauri saja, dan pengawas tidak memiliki hak apapun, yang setara dengan melubangi hak Andika lagi. Sofia mengetahui bahwa wanita tua itu sedang menatapnya, dan langsung panik. Dia tidak ingin mengering di bawah sinar matahari setiap hari. Jika kulit putih ini diracuni oleh sinar ultraviolet, bukankah itu akan menjadi arang hitam? Nenek, aku tidak akan melakukannya. Jangan harap aku mau melakukan ini. Sofia menolak sebelum wanita tua itu berbicara. Wanita tua itu menghela nafas. Sofia akan menikah dengan keluarga kaya di masa depan, dan keluarga Wijaya harus bergantung padanya untuk meminta bantuan. Tidak baik mengganggu Sofia, tetapi kerabat lainnya. Berat keluarga Wijaya tidak berat, dan ketulusan keluarga Wijaya tidak dapat diungkapkan, jika satu orang asal pergi ke lokasi konstruksi. Jika LKK Teknoscience tidak puas, konsekuensinya akan sangat serius. Martin, Anda akan datang ke perusahaan mulai sekarang, kata wanita tua itu. Martin tidak pernah menyangka tugas ini akan jatuh di kepalanya. Dia sudah terbiasa di ruang AC di perusahaan, untuk menjalani setiap hari apa yang tidak mereka lakukan. Menikmati hidup memang, jika masalah ini datang suatu hari panas, harus menghadapi penuh debu. Bu, bagaimana Anda bisa membiarkan saya datang, masalah ini? Sebelum Martin selesai berbicara, wanita tua itu menyela, Kauri bisa melakukannya, apakah kamu sebagai pria tua tidak bisa? Jika kamu pikir kamu tidak bisa, hari ini pulang saja dan istirahat, dan tidak harus pergi ke perusahaan di masa depan. Kamu bisa dikeluarkan dari perusahaan dan mengundurkan diri. Beraninya Martin menolak, jadi dia hanya bisa berjanji, Bu, aku akan melakukannya. Menurut pendapat Martin, masalah ini disebutkan dengan sengaja oleh Kauri, jadi dia mengalihkan semua kebenciannya pada Kauri. Tapi Kauri tidak peduli, itu adalah kesalahan mereka sendiri. Nenek, ada hal lain yang ingin kukatakan padamu, kata Kauri. Ayo kembali ke perusahaan jika ada yang harus kamu tanyakan. Di sini terlalu panas. Saya tidak tahan. Setelah wanita tua itu selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke mobil. Andika memelototi Kauri, dia tiba-tiba menyebutkan bahwa ada sesuatu yang salah, bukankah itu terkait dengan masalahnya? Kauri, aku memperingatkanmu, beberapa hal, lebih baik menutup mata. Jika tidak semua ini tidak akan berakhir dengan baik. Andika mengancam, apakah kamu melakukan kesalahan? Kauri berkata sambil tersenyum, ada beberapa aturan yang selalu dimiliki keluarga Wijaya, dan kamu tidak bisa melanggarnya.
Tidak ada seorang pun di keluarga Wijaya yang korup, jadi Andika dapat mengatakannya dengan percaya diri, karena semua orang akan berada di pihaknya. Benarkah? Aku ingin melihat apakah nenek dapat terus menerima aturan ini, kata Kauri dengan dingin, berbalik dan masuk ke mobil Ariel. Dalam perjalanan kembali ke perusahaan, Ariel berkata kepada Kauri, jangan berharap nenek memberi mereka banyak hukuman, dia akan tetap mempertahankan Andika. Jika kamu ingin mengeluarkan Andika dari perusahaan, kamu tidak usah terburu-buru. Kauri secara alami memahami kebenaran ini, tetapi nenek saya berapa banyak nilai ultra yang dia tahu, kata Kauri. Saya tidak berharap hal ini dapat mengalahkan Andika, saya hanya memotong sumber pendapatan mereka, sehingga mereka nanti tidak dapat korupsi di perusahaan. Kembali ketika dia tiba di perusahaan, Kauri pertama-tama pergi ke Departemen Keuangan dan mengambil setumpuk dokumen sebelum pergi ke ruang konferensi. Wanita tua itu duduk di kursi utama dan berkata dengan ringan, jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, tolong beritahu saya dengan cepat, saya memiliki hal lain yang harus dilakukan. Meskipun saya berada di lokasi konstruksi minggu ini, itu tidak berarti bahwa urusan perusahaan diabaikan. Hanya dalam 1 minggu, lebih dari 4 juta dana yang tidak dapat dijelaskan telah hilang di bank. Saya harap semua orang di sini dapat memberi saya penjelasan, kata Kauri dengan dingin. Lebih dari 4 juta bukanlah jumlah uang yang kecil untuk keluarga Wijaya. Saat ini, semua kerabat keluarga Wijaya sedikit terkejut. Beberapa orang berpikir sendiri, saya hanya mengambil ratusan ribu, bagaimana mungkin ada menjadi perbedaan besar dalam jumlah. Beberapa orang juga berpikir, saya hanya mengambil beberapa ratus ribu, berapa nilai buku 1 miliar. Bersambung.